warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Puspitasari, NIM 0548655536, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan cara kerja program pencarian menggunakan algoritma Breadth Search atau BVS pada sebuah graf dengan 8 node. Program ini ditulis menggunakan bahasa Java. Untuk tugas 3 ini, soal pertama itu buatlah program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java, lalu gunakan graf dengan 8 node yang memiliki A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Nah, lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS, lalu jelaskan dan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Lalu selanjutnya saya cetak node yang akan dikunjungi, yaitu dengan menggunakan sistem outrange mengunjungi nilai. Nah, setiap kunjungan node akan ditampilkan sehingga kita bisa melihat angka-angka DFS. Saya mengecek apakah target akan ketemu, yaitu dengan menggunakan if, yaitu sebuah keputusan value.get target sistem outrange, target ditemukan di node, terus saya gunakan yaitu jika nilai node-nya sama dengan target pencarian, maka pencarian itu selesai. Setelah itu melanjutkan DFS ke node tetangga, yaitu dengan menggunakan for string next get, terus if DFS next target visit, yaitu return true. Jika ditemukan dari cabang ini baru true. Nah, di bagian ini itu DFS mengunjungi semua tetangga node. Jika salah satu tetangga menemukan target, maka program itu akan langsung berhenti. Nah, selanjutnya jika semua jalur sudah dicoba dan tidak ketemu, saya menggunakan untuk return false. Itu ada fungsi min, untuk menjalankan program. Bagian ini membuat graf, yaitu mengisi node, dan menjalankan DFS. Membuat graf. Untuk membuat graf, lalu menambahkan node 8 node, seperti A1 sampai A8. Itu get ada di node, yaitu A1 sama dengan value-nya 10. Nah, setiap node itu punya nama dan nilainya masing-masing. Setelah itu menambahkan struktur graf. Nah, dengan from A1 sama dengan itu A2, untuk membuat bentuk graf seperti pohon. Saya itu untuk menjalankan DFS-nya untuk mencari nilai 1, yaitu dengan menggunakan variable boolean, itu boolean recursive start. Saya mencari A1, itu targetnya 15. Nah, DFS itu dimulai dari node A1 yang kemudian akan menelusuri graf secara mendalam hingga menemukan A1 ada di node 5 tuh. Nah, setelah itu saya menggunakan menampilkan hasil dengan sistem outprint hasil sama dengan hasil jika ditemukan hasilnya sama dengan true. Ini saya mengunjungi artian mengunjungi A1 sama dengan 10. Nah, di DFS itu melakukan penelusuran dari node awal itu A1. Nah, nilai dari node A1 itu adalah 10. Yang karena nilai 10 ini bukan target pencarian, maka DFS ini akan lanjut menyusuri anak-anak dari A1. Nah, DFS akan beralih ke node A2, yaitu nilainya sama dengan 5. Nah, node A2 adalah tetangga pertama dari A1. Nah, di sini DFS mengecek nilai A2 itu adalah 5, tetapi masih belum sama dengan target pencarian 1. Nah, DFS itu kemudian akan turun lagi ke cabang node A2, yaitu A4 yang nilainya adalah 8. Nah, node A4 ini adalah anak pertama dari A2. Nah, nilainya itu adalah 8, bukan target, sehingga DFS itu akan lanjut ke anak node A4. Tapi DFS akan melanjutkan ke node A8, itu nilainya adalah 3. Nah, node A8 ini adalah anak dari A4, nilainya itu adalah
BFS itu kan beralih ke cabang kedua dari A2 yaitu not A5. Nah setelah dari A4 dan A8, nah BFS itu melanjutkan ke tanggal berikutnya dari A2 yaitu kunjungi A5 sama dengan nilainya 15. Nah disinilah nilai kode A5 adalah 15, yaitu merupakan nilai target pencarian karena nilainya programnya langsung menampilkan target ditemukan di not A5. Lalu soal yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan tentukan sendiri nilai hubungan antara not. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke kelas yang kedua, itu BFS Graph Search Java yang bagian import library. Yang situ saya menggunakan import java.until. Nah pada bagian ini program itu mengimport seluruh kelas pada package java.until. Ini diperlukan karena kita menggunakan beberapa struktur data seperti map, list, list map, array list, query, terus linked list, set sama set. Nah semua ini sangat penting untuk mengimplementasikan BFS. Nah yang kedua itu deklarasi utama BFS Graph Search. Itu yang pertama saya menggunakan public class BFS Graph Search. Nah program utama ini berada di dalam kelas ini. Di dalamnya terdapat kelas graph yang berfungsi untuk menyimpan struktur graph dan melakukan pencarian BFS. Nah di kelas graph ini saya menggunakan static class graph. Nah kelas ini itu berfungsi untuk menyimpan struktur graph, menyimpan nilai value setiap node, menambahkan node dan menjalankan algoritma BFS. Yang kemudian penyimpanan data graph dengan age list, dengan map, string, list string, age new hash map. Nah ini adalah age itu adalah struktur untuk menyimpan daftar tetangga atau node yang terhubung, misalnya kayak A1 menjadi A2, A3 seperti itu. Ini adalah cara graf dipresentasikan. Selanjutnya ada nilai di setiap node, yaitu saya menggunakan map string integer value new hash map. Nah itu untuk menyimpan nilai angka pada setiap node, misalnya seperti A1 sama dengan 11, A2 sama dengan 2, A5 sama dengan 1 gitu. Nah itu digunakan untuk mencari node dengan nilai tertentu. Setelah itu ada fungsi menambahkan node dengan menggunakan void add node, string name dot in value, age put in abstract name, new array list value, put name value. Setelah itu ketika node baru dibuat itu disiapkan list tetangganya di Nancy list, disimpan nilai integer untuk node tersebut seperti G dari node A1 sama dengan 11 seperti ini. Nah contohnya itu, maka A1 menjadi node dengan nilai 11. Selanjutnya ada fungsi menambahkan age, yaitu void. Saya menggunakan void add string from string to add get from dot add2. Nah itu digunakan untuk menghubungkan node, misalkan ini misalkan dot add A1 to A2. Nah ini berarti ada jalur dari A1 ke A2. Setelah itu ada fungsi BFS search, yaitu boolean. Saya menggunakan boolean BFS search string start in target. Nah inilah fungsi utama untuk melakukan pencarian BFS. Selanjutnya struktur data BFS menggunakan query, menggunakan query to string query sama dengan new linked list, yaitu query digunakan untuk dalam DVS untuk menelusuri graph secara level by level. Nah, saya lalu menggunakan
set visit, set string visit new has set, itu untuk menandai node yang sudah dikunjungi supaya tidak terjadi loop. Setelah itu mulai BFS yaitu query.add start visit.add start. Nah, kalau ini memulai dari node pertama yaitu dari A1. Lalu saya menggunakan while tanda perintah query is empty itu untuk selama masih ada node dalam query BPS berjalan. Terus string current itu query.poll, itu query bekerja vivo node yang paling awal masuk, yang paling awal keluar. Setelah itu tampilkan node yang sedang dikunjungi, yaitu kunjungi.current nilai value ini menggunakan sistem print. Nah, itu output terminal menunjukkan urutan node yang akan dikunjungi. Setelah itu cek apakah nilai node sama dengan target, itu dengan if value get ini sama dengan target. Sistem output target ditemukan di task return true. Jika node yang sama dengan target yang dicari, itu akan pencarian selesai. Lalu menambahkan tetangga ke QW, yaitu for string next get current if visit dot contains next is QW.add next visit dot add next, yaitu semua tetangga node dimasukkan ke QW, tetangga yang sudah dikunjungi tidak dimasukkan lagi. Nah, inilah cara kerja BFS level by level. Nah, jika tidak ada yang cocok, nanti akan menggunakan return false, yaitu jika BFS selesai tanpa menemukan nilai target, maka balikan false. Nah, bagian main, nah di sini graph dibuat dan BF dijalankan. Public static void main string, dan tambahkan node seperti get node 1 sama dengan value nya 11. Terus itu graph berisi 8 node ini, masing-masing dengan nilai yang berbeda. Kita tambah yaitu .h from A1 A2 gitu, terus A1 to A3. Nah, struktur graph ini dibangun seperti pohon. Nah, jalankan BVS saya menggunakan variabel Boolean hasil, yaitu g.bvs search. Nah, nanti mulai dari node 1 cari node yang memiliki nilai 1. Setelah itu tampilkan hasil dengan sistem outprint hasil tambah hasil. Terus nanti jika ketemu akan true, jika tidak akan false. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini pencarian BFS. Nah, kunjungi A1 itu nilainya 11, kunjungi A2 sama dengan nilainya 2, kunjungi A3 sama dengan nilainya 9, kunjungi A4 sama dengan 6, kunjungi A5 sama dengan 1. Maka kan tadi di targetnya adalah memiliki nilai 1, maka targetnya ditemukan di A5. Nah, maka hasilnya itu karena nilainya 1. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang cara kerja algoritma BFS dan DFS. Pada graf menggunakan Java, kita sudah melihat bagaimana graf dibangun, bagaimana proses penelusurannya, serta hasil akhir di terminal. Semoga penjelasan ini membantu memahami perbedaan dan alur kerja kedua algoritma tersebut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.